Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardiansyah dengan NIM 230421100064. Di sini saya akan memperkenalkan tentang kawasan industri yang kelompok kita akan gunakan. Ya, di sini kita menggunakan PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang beroperasi di berbagai kawasan industri strategis yang ada di Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah kawasan industri di Balikpapan, adapun di Kalimantan Timur. Tempat berdirinya kilang minyak utama ini merupakan bagian dari proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas energi dengan fokus pada pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar dan produk turunan lainnya. Selain itu, PT Pertamina juga memiliki fasilitas industri di daerah lain seperti Cilacap, Dumai, dan Pelaju, yang semuanya memainkan peran penting dalam rantai pasokan energi nasional. PT Pertamina atau Persero adalah badan usaha milik negara yang mengurusi sumber daya migas sebagai lokomotif perekonomian bangsa. PT Pertamina Persero ini merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. PT Pertamina Persero menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi saat ini. Dengan pengalaman lebih, PT Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah analisis LCA atau Life Cycle Assessment di kawasan industri PT Pertamina yang mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap siklus hidup. Satu yaitu bahan baku. Minyak mentah diimpor atau diproduksi dari ladang minyak lokal seperti di Rokan atau Mahakam. Kedua ada proses produksi. Minyak mentah diolah menjadi berbagai produk energi. Proses ini melibatkan distilasi dan pengolahan kimia. Yang ketiga ada pembuangan limbah. Limbah cair dan gas yang dihasilkan diproses menggunakan teknologi pengolahan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada limbah cair, yaitu air yang terkontaminasi bahan kimia diproses di fasilitas pengolahan air limbah untuk mencegah pencemaran. Untuk selanjutnya yaitu konsumsi sumber daya. Minyak mentah sebagai sumber daya utama memiliki tingkat keterbatasan tinggi, sehingga mendorong Pertamina untuk memulai diversifikasi ke bahan baku biofuel seperti minyak sawit dan lainnya. Dalam upaya memitigasi dampak lingkungan, PT Pertamina terus berinvestigasi pada teknologi ramah lingkungan seperti fasilitas carbon capture dan lain-lain, serta proyek hijau seperti pembangunan PLTS di sekitar area industri mereka. Upaya ini menunjukkan komitmen Pertamina untuk mendukung tujuan keberlanjutan global. Peran ISO dalam industri yang berkelanjutan dan peran tersebut dapat diterapkan dalam PT Pertamina Persero. Untuk perannya ISO 1500 sendiri atau 15.000 itu sendiri, yaitu dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan. Dan sebelum menerapkan tersebut, saya ingin menjelaskan apa sih ISO 15.000 itu. ISO 15.000 adalah sekumpulan standar internasional yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari lingkungan yang tercemar. Sehingga pada ISO 14.000 tersebut dapat membantu kita dan perusahaan untuk menghindari
aktivitas yang mencemari lingkungan. Dan ISO 15000 ada beberapa macam, tapi yang disebutkan hanya satu yang selalu ditekankan, yaitu ISO 15001. ISO 15001 sendiri dapat mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalisirkan dampak terhadap lingkungan. Dan mengapa sih ISO 15000 itu sangat penting? Karena di ISO 15000 sendiri dapat mengurangi dampak lingkungan, efisiensi operasional, meningkatkan reputasi, dan mengurangi resiko hukum. Yang selanjutnya, penerapan ISO 15000 dalam perusahaan PT Pertamina, di mana pada perusahaan Pertamina dapat menjadi pemain utama dalam industri energi, sehingga PT Pertamina memanfaatkan ISO 15001 untuk mengelola dampak lingkungan dan operasinya, baik di hulu maupun di hilir. Juga ISO 15000 ini dapat membantu PT Pertamina sebagai efisiensi dalam operasional untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan juga apa sih manfaat dari ISO 14001 sendiri? ISO 14001 sendiri juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan, khususnya dalam tantangan perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya dalam PT Pertamina itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuno Ardiansa, NIM 1304211000124, mahasiswa aktif Teknik Industri angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekodesain dan ekosistem pada kawasan industri. Di sini kawasan industri yaitu pada PT Pertamina yang berinovasi untuk mendukung proses ekodesain dan ekosistem, dan juga mendukung proses bisnis perusahaan. Di sini salah satunya adalah dengan menghadirkan desain kapal ramah lingkungan atau yang disebut EcoShip, yang juga turut berpartisipasi di ajang inovasi tahunan Continuous Improvement Program atau JIP oleh PT Pertamina. Desain kapal ramah lingkungan ini dipresentasikan oleh tim EcoShip yang diketahui oleh Soliha Widyastudi dengan anggotanya Anissa Rahmita, Jimmy Bunga Mayang, dan Syarif Hidayat. Tim EcoShip ini juga difasilitasi oleh Indra Lianggoro, inovasi teknologi yang dipresentasikan oleh tim EcoShip Jilid 4 ini mendapat apresiasi dari PT Pertamina. Dengan penghargaan kategori Gold di acara annual Pertamina Quality Award atau yang disebut APQ pada tahun 2022 yang merupakan rangkaian program JIP. Apresiasi atas kerja para pekerja muda BIS di JIP juga diharapkan bisa menjadi semangat untuk meningkatkan dan melahirkan lebih banyak gagasan-gagasan inovatif di perusahaan kedepannya. Teknologi EcoShip ini dilatar belakangi semangat dan komitmen oleh green shipping, perusahaan yang berfokus pada aspek pembangunan dan pengelolaan kapal. Pemanfaatan teknologi EcoShip ini terbukti mampu menekan konsumsi bahan bakar yang berdampak pada penurunan emisi. Hingga saat ini sudah terdapat 13 kapal dengan konsep EcoShip design. Di antaranya adalah 2 kapal VLCC milik BIS, yakni Pertamina Pride dan Pertamina Prime. Selanjutnya di sini analisis energi pada kawasan industri. Analisis energi pada kawasan industri ini yaitu pada PT Pertamina bertujuan untuk mengevaluasi konsumsi energi, efisiensi operasional, dan dampak lingkungan dari aktivitas industri perusahaan. Kegiatan ini mencakup identifikasi sumber energi utama seperti listrik, gas alam,
dan bahan bakar fosil, serta memetakan pola penggunaannya di berbagai unit operasi seperti kilang minyak, fasilitas distribusi, dan perkantoran. Proses analisis juga melibatkan audit energi untuk mengidentifikasi potensi penghematan melalui optimalisasi peralatan, sistem, dan proses. Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap efisiensi termal dan potensi pemanfaatan energi terbuang seperti panas buang dan flare gas. Upaya ini bertujuan meningkatkan kinerja energi dan mengurangi biaya operasional. Dalam konteks keberlanjutan, analisis ini mengeksplorasi peluang integrasi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS, biomasa, atau teknologi geogeneration. Hasil analisis diharapkan mendukung transisi kawasan industri pada PT Pertamina menuju operasional yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Oke, yang selanjutnya pada rekomendasi untuk keberlanjutan pada kawasan industri PT Pertamina. Banyak sekali rekomendasi dari konsumen maupun dari karyawan-karyawan tentang SGDS terhadap PT Pertamina tersebut. Dari saya sendiri ada rekomendasi dan juga dari PT Pertamina juga ada rekomendasi. Rekomendasinya yaitu dapat lebih mendorong rantai pasok dalam kegiatan bisnis. Rantai pasok ini sangat penting dalam perusahaan dikarenakan dapat membantu rantai pemasukan dan rantai pengeluaran dalam suatu produk yang akan dijalankan dalam industri tersebut. Dan yang kedua, mendorong konsumen untuk lebih tertarik pada produk yang digunakan. Di sini konsumen harus menjadi konsumen tetap dan dia harus mencintai produk. Bagaimana caranya PT Pertamina tersebut meningkatkan kualitas dari segi lingkungan maupun dari segi produknya. Dan yang ketiga, mengurangi limbah sampah dengan mendaur ulang kembali. Di sini pentingnya mendaur ulang sampah, yaitu sampah itu nggak boleh berserakan dan harus konsumen lebih memperhatikan lingkungannya. Konsumen itu fokus kepada lingkungannya. Kalau lingkungannya saja nggak bersih, apalagi dia mau datang ke PT kita. Dan selanjutnya mengurangi efisiensi dalam operasional sistem. Di sini PT Pertamina harus memetakan tempat sesuai dengan kebutuhan yang konsumen, melihat konsumen di mana banyaknya untuk mencari konsumen yang suka pada produk yang dibuat oleh kita. Dan yang selanjutnya ada membangun dan mengembangkan energi transisi dengan melalui green business seperti hidrogen, amonia, dan carbon capture. Oke, itu saja untuk mengurangi dampak dalam PT Pertamina dan untuk rekomendasi dari saya dan juga teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari PT perusahaan Pertamina sendiri dapat disimpulkan bahwa terdapat LCA, terdapat ISO 14000 dan terdapat energi-energi yang dapat diperbarui oleh Pertamina tersebut. Yang pertama ada LCA. Dengan adanya LCA pada PT Pertamina tersebut menjadi terbantu dalam segi lingkungannya, dari segi daur ulang maupun dari limbah-limbah yang tercemar. Dari adanya LCA dengan alat bantuan dari Pertamina yaitu dengan troli dapat memutar kembali daur ulang sampah yang dapat dibuang dengan didaur ulang kembali. Yang selanjutnya ada ISO 14000 di mana PT Pertamina sudah menerapkannya. Di PT Pertamina sudah menerapkan adanya memetakan suatu tempat pada lingkungan yang tidak tercemar. Jadi pada PT Pertamina tersebut memilih lingkungan yang jangkauannya terjauh dari sampah maupun dari limbah-limbah kotor yang ada di air maupun di daratan. Dan yang selanjutnya adalah sumber energi yang terbarukan, di mana di PT Pertamina sendiri
dari pengolahan minyaknya itu tidak langsung dibuang ke laut atau sungai, melainkan diolah kembali agar pada lingkungan tidak tercemar, dan dari PT Pertamina tersebut menjadi kawasan yang bersih dari lingkungan yang tercemar, sehingga banyak maupun dari perusahaan lain maupun dari orang-orang yang mau melihat di PT Pertamina tersebut tidak menjadi kayak aduh, saya tidak merasa pede ke situ, sehingga mereka tidak jadi ke PT Pertamina tersebut. Sehingga dari PT Pertamina menerapkan energi terbarukan, ya seperti tadi, menerapkan lingkungan yang bersih dan juga udara yang tidak tercemar. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.